Nama saya Siti Hanifah, NIM 54. Nama saya Linovianti, NIM 86. Nama saya Muhammad Ahmad Bagus Pratama, NIM 20. Judul praktikum kami yaitu struktur sel dan hemolisis eritrosit pada beberapa kelas vertebrata, yaitu mamalia, amfibi, dan fisket. Selanjutnya masuk ke pendahuluan, ada latar belakang. Darah merupakan salah satu komponen tubuh yang memegang peran sangat penting. Darah menurut struktur dibedakan menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Eritrosit merupakan salah satu komponen seluler darah yang sangat esensial, terutama terkait dengan perannya dalam transportasi oksigen dengan adanya hemoglobin. Secara struktural, eritrosit vertebrata bervariasi dengan kelasnya masing-masing. Perbedaan tersebut meliputi ukuran, bentuk, keberadaan nukleus, dan ketegaran selnya. Mamalia merupakan vertebrata yang memiliki eritrosit relatif kecil, sedangkan eritrosit amfibi, pisces, reptil, dan amphibians berukuran relatif besar dan memiliki nukleus. Sebagai sel hewan, eritrosit memiliki dinamika osmolaritas yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan gradien konsentrasi di sitoplasma dan di luar sel. Secara umum, konsentrasi osmolaritas dalam sitoplasma sel hewan adalah 0,9%, diukur berdasarkan persentase NaCl. Jika larutan ekstraseluler memiliki konsentrasi lebih tinggi, maka sitoplasma bersifat hipotonik, sehingga air dari sitoplasma akan berosmosis ke luar sel, dan sel akan mengerut. Dalam kondisi tersebut, eritrosit mengalami drenasi. Sebaliknya, jika larutan luar sel lebih rendah konsentrasinya, maka sitoplasma bersifat hipertonis, sehingga air di luar sel akan berosmosis ke dalam sel, sehingga sel akan membesar. Kondisi di mana konsentrasi di dalam sel dan di luar sel berbeda. Dalam pertimbangan tersebut, dengan isotonis yang biasanya selalu dipertahankan dalam kondisi fisiologis. Beberapa senyawa kimia seperti formaldehid, alkohol, dan asam asetat dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada struktur membran sel, secara menyebabkan perpecahan sel atau hemolisis. Hemolisis tersebut ditandai dengan keluarnya hemoglobin dari dalam sel, sehingga larutan akan menjadi lebih merah. Hemolisis dapat terjadi karena perbedaan tekanan osmosis yang terlalu besar, atau hemolisis osmotik, misalnya karena perbedaan konsentrasi larutan intra dan ekstraseluler. Hemolisis juga terjadi karena larutan membran yang tersusun dari lipid oleh senyawa-senyawa kimia yang dapat melarutkan lipid, atau hemolisis lipid. Tujuan dari praktikum ini ada tiga, yaitu satu, menganalisis perbedaan struktur normal dari eritrosit pada hewan vertebrata, yaitu buntut, katak, dan ikan. Yang kedua ada menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi cairan ekstraseluler terhadap struktur eritrosit. Yang ketiga, mengidentifikasi efek hemolisis senyawa kimia terhadap eritrosit hewan. Rumusan masalah pada praktikum ini ada tiga, yaitu satu, bagaimana perbedaan struktur normal dari eritrosit pada berbagai hewan vertebrata. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi cairan ekstraseluler terhadap struktur eritrosit. Yang ketiga, apa efek hemolisis senyawa kimia pada eritrosit hewan. Hipotesis dari praktikum ini ada tiga, yaitu satu, struktur sel darah merah pada hewan mancit, yaitu tidak berinti, berbentuk bulat, dan bikonkav. Pada amfibi, eritrosit berbentuk bulat, panjang, bikonkav, dan berinti, sedangkan pada ikan berbentuk eritrosit bulat, bikonkav, dan berinti. Yang kedua, ada sampel darah yang ditetesi larutan NaCl dengan konsentrasi 0,9% memiliki struktur sel darah merah yang tetap normal pada konsentrasi 0,3% dan 0,6% menunjukkan terjadinya osmolaritas dengan adanya sedikit perubahan yang tertandai eritrosit tampak membesar, sedangkan pada konsentrasi 1,2% dan 2% eritrosit mengalami proses pengkerutan. Yang ketiga, terjadi homolisis pada penambahan etanol, ether, dan klomoform, sedangkan pada kondisi normal tanpa penambahan senyawa tidak terjadi hemolisis.
Berdasarkan uji coba 1, praktikan melakukan uji coba mengamati struktur sel eritrosit beberapa hewan vertebrata, yaitu mamalia, pisces, dan amfibi, di mana praktikan menggunakan sampel hewan mencit, ikan, dan katak. Secara struktural, eritrosit vertebrata bervariasi berdasarkan kelasnya masing-masing. Perbedaan tersebut meliputi ukuran, bentuk, keberadaan nukleus, dan ketegaran selnya. Berdasarkan hasil uji coba yang telah praktikan lakukan, darah mamalia atau mencit tidak memiliki inti, bentuknya bulat, bikonkav, dan ukurannya relatif kecil dibandingkan eritrosit amfibi dan pisces. Sedangkan struktur eritrosit ikan yaitu memiliki inti sel atau nukleus, bentuknya oval, bikonkav, dan bentuknya atau ukurannya itu lebih besar dibandingkan eritrosit mencit. Dan struktur eritrosit pada katak yaitu memiliki inti sel atau nukleus, bentuknya oval, bikonkav, dan ukurannya paling besar di antara eritrosit mencit dan ikan. Tidak adanya inti sel pada darah merah mamalia ini merupakan suatu bentuk adaptasi sistem transportasi oksigen ke seluruh tubuh secara efektif dan efisien. Tidak adanya nukleus juga memberi ruang cukup banyak untuk pengangkatan oksigen, pertukaran oksigen dari darah merah ke jaringan, juga menjadikan struktur eritrosit menjadi bikonkav sehingga jarak tepi ke pusat sel menjadi lebih pendek. Sedangkan untuk eritrosit yang dimiliki katak termasuk eritrosit yang paling besar dibandingkan hewan vertebrata lainnya. Dengan adanya inti pada eritrosit katak, maka dapat memperkecil ruang bagi hemoglobin karena oksigen yang dibutuhkan oleh katak sendiri tidak hanya diikat oleh sel darah merah dari paru-paru, melainkan dari oksigen yang berdifusi melewati kulit katak juga. Untuk uji yang kedua, yaitu ada uji dinamika osmolaritas eritrosit. Spesimen hewan yang digunakan pada uji dinamika osmolaritas eritrosit ini yaitu ada ikan mas atau Cyprinus carpio. Pada uji dinamika osmolaritas eritrosit ini menggunakan 5 perlakuan, yaitu dengan larutan NaCl 0,3%, larutan NaCl 0,6%, larutan NaCl 0,9%, larutan NaCl 1,2%, dan menggunakan larutan NaCl 2%. Berdasarkan hasil pengamatan pada sel darah merah yang ditetesi dengan larutan NaCl 0,3% menghasilkan sel darah merah yang membesar dari ukuran normalnya. Hal tersebut menandakan bahwa larutan NaCl 0,3% merupakan larutan hipotonis sehingga menyebabkan air di dalam larutan NaCl masuk ke dalam sel darah. Pada akhirnya sel darah pada ikan membesar. Untuk sel darah merah yang ditetesi dengan larutan NaCl 0,6% menghasilkan sel darah merah yang membesar juga. Hal ini dikarenakan larutan NaCl 0,6% termasuk larutan hipotonis, di mana menyebabkan air di dalam larutan NaCl masuk ke dalam sel. Pada akhirnya sel ikan tersebut akan membesar. Selanjutnya yaitu untuk sel darah merah yang ditetesi dengan larutan NaCl 0,9% menghasilkan sel darah yang tetap normal, yaitu artinya tidak terjadi perubahan baik membesar maupun mengecil. Hal ini dikarenakan larutan NaCl 0,9% termasuk larutan isotonis, di mana di dalam dan di luar selnya itu mempunyai konsentrasi yang sama sehingga menghasilkan eritrosit yang tetap normal. Untuk uji yang ketiga ini yaitu mengenai efek hemolisis senyawa kimia terhadap eritrosit. Adapun spesimen hewan yang digunakan yaitu ikan mas atau Cyprinus carpio. Pada uji hemolisis eritrosit ini, hemolisis yang terjadi yaitu hemolisis kimiawi karena disebabkan oleh substansi kimiawi seperti larutan kloroform, larutan etanol, dan larutan eter. Kondisi awal larutan kimiawi yang telah ditetesi dengan sel darah sudah mengalami hemolisis, di mana ditandai dengan keluarnya hemoglobin di dalam sel darah sehingga larutan menjadi merah. Hal ini disebabkan membran eritrosit bersifat selektif permeabel. Setelah 30 menit, kondisi akhir larutan tersebut tetap mengalami hemolisis, ditandai dengan keluarnya hemoglobin dari dalam eritrosit. Tetapi pada tabung pertama itu tidak terjadi hemolisis, karena tabung pertama berisi larutan kontrol, yaitu larutan aqueous. Pada tabung kedua terjadi hemolisis, yaitu ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi kecoklatan. Pada tabung ketiga juga terjadi hemolisis, yaitu ditandai dengan keluarnya hemoglobin dari dalam eritrosit sehingga warna larutan berubah menjadi merah muda. Pada tabung keempat terjadi hemolisis, yaitu ditandai dengan keluarnya hemoglobin dari dalam eritrosit sehingga warna larutan berubah menjadi coklat kehitaman. Berdasarkan hasil praktikum di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur eritrosit pada vertebrata itu bervariasi berdasarkan masing-masing kelasnya. Struktur eritrosit pada mamalia yaitu pada mencit
tidak memiliki inti, bulat, bikonkav, dan strukturnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan eritrosit amfibi dan viscus. Untuk struktur eritrosit pada ikan yaitu memiliki inti sel atau nukleus bentuknya oval, bikonkav, dan struktur eritrositnya itu lebih besar dibandingkan dengan mencit. Sedangkan untuk struktur eritrosit pada katak yaitu memiliki inti sel atau nukleus bentuknya oval, bikonkav, dan eritrositnya itu lebih besar dibandingkan dengan eritrosit, viscus, dan mamalia. Pada pengamatan dinamika osmolaritas eritrosit akan membesar pada larutan NaCl dengan konsentrasi 0,3% dan konsentrasi 0,6% karena larutan tersebut termasuk larutan hipotonis. Sedangkan eritrosit akan mengecil pada larutan NaCl dengan konsentrasi 1,2% dan konsentrasi 2% karena larutan tersebut termasuk larutan hipertonis. Sedangkan pada larutan NaCl dengan konsentrasi 0,9% bentuk eritrosit akan tetap normal karena larutan tersebut termasuk larutan isotonis. Hemolisis merupakan peristiwa keluarnya hemoglobin dari dalam sel darah menuju cairan yang di sekelilingnya. Keluarnya hemoglobin ini dikarenakan pecahnya membran dalam sel darah. Hemolisis dapat terjadi karena adanya bahan-bahan kimiawi di mana sel dapat dirusak oleh substansi kimiawi pada larutan klorofom, larutan etar, dan larutan etanol.